Halo adik-adik, kita jumpa lagi. Bagaimana kabarnya? Luar biasa kan? Nah, video kali ini lanjutan dari materi kita sebelumnya tentang transformasi geometri. Nah, kali ini kita akan mulai dengan materi translasi yang juga merupakan bagian dari transformasi geometri yang kemarin kita bahas. Oke, let's go! Yuk, sebelum mulai, kita nonton dulu video berikut ini. Disimak baik-baik ya adik-adik. Wah, ada permainan catur. Siapa nih yang juga suka bermain catur? Kalau kakak sih suka banget. Karena dengan bermain catur, kakak bisa menantang diri kakak untuk berpikir cepat, cermat, dan juga cerdas. Karena kan kita harus memindahkan bidang catur dengan strategi di tempat yang tepat agar mampu memikirkan bidang lain. Adik-adik tahu tidak, kalau saat kita bermain catur, ternyata kita juga sedang menerapkan konsep translasi loh. Lah, kok bisa gitu sih kak? Bisa dong, kan strateginya tadi memindahkan atau dengan kata lain, kita menggeser bidang catur. Translasi juga kan pergeseran. Jadi gitu konsepnya adik-adik. Nah, kalau secara umum, translasi itu artinya suatu perpindahan semua titik pada suatu bidang dengan jarak dan arah yang sama. Tapi perlu diingat adik-adik, karena kita hanya memindahkan atau menggeser, jadi bentuk dan ukuran objek tidak berubah. Yang berubah itu hanya posisinya saja. Nah, adik-adik, pergeseran yang dimaksud itu bisa ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, atau campuran dari keempat arah tersebut. Nah, itu pengertian translasi secara umum. Sedangkan konsep translasi secara matematis itu artinya pergeseran koordinat titik x, y sejauh A satuan sejajar sumbu x dan B satuan sejajar sumbu y. Ingat ya adik-adik, kalau sejauh A satuan berarti sejajar dengan sumbu x. Dan kalau sejauh B satuan berarti sejajar dengan sumbu y. Diingat itu baik-baik ya adik-adik. Nah, mari kita lihat contoh translasi yang ada di sekitar kita. Ada permainan catur, menaiki anak tangga, berlari, memindahkan kursi, dan permainan ular tangga. Dan masih banyak lagi contoh translasi yang ada di sekitar kita. Dan supaya adik-adik tahu, contohnya itu gampang sekali kita temui di sekitar kita. Oke adik-adik, dalam translasi juga ada aturan loh. Yuk kita mulai dari yang pertama, yaitu simbolnya. Nah, simbol translasi itu adalah T matriks A, B. Yang artinya, kita memindahkan titik A satuan ke kanan jika A-nya lebih besar dari 0 atau A bernilai positif. Dan sebaliknya, A satuan ke kiri jika A lebih kecil dari 0 atau A bernilai negatif. Dan kita juga memindahkan titik B ke atas jika B-nya lebih besar dari 0 atau B bernilai positif, dan sebaliknya B satuan ke bawah jika B lebih kecil dari 0 atau B bernilai negatif. Supaya adik-adik lebih paham, yuk kita lihat dua contoh berikut. Yang pertama, jika sebuah titik digeser 8 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah, maka notasi translasinya adalah titik-titik. Oke adik-adik, kita lihat di sini di soalnya dikatakan kalau titiknya itu digeser 8 satuan ke kiri. Kalau ke kiri berarti nilainya negatif. Dan 10 satuan ke bawah. Kalau ke bawah berarti nilainya negatif juga kan? Oke, jadi penyelesaiannya notasi matriks AB artinya translasi atau pergeseran sejauh A satuan ke kanan dengan A lebih besar dari 0 atau ke kiri dengan A lebih kecil dari 0 dan B satuan ke atas dengan B lebih besar dari 0 atau ke bawah dengan B lebih kecil dari 0.
Sehingga, jika sebuah titik digeser 8 satuan ke kiri dan 10 satuan ke bawah, maka notasi translasinya adalah matriks negatif 8, negatif 10. Seperti itu adik-adik. Oke, supaya lebih paham lagi, ini contoh yang kedua. Arti dari notasi matriks 2, negatif 6 adalah, kita lihat adik-adik, di sini dikasih kita matriks 2 dan negatif 6. Kalau 2 berarti arahnya ke kanan. Kalau negatif 6 berarti arahnya ke bawah. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Artinya, dari matriks 2 negatif 6 itu, sebuah titik digeser sejauh 2 satuan ke kanan karena nilainya positif. Dan 6 satuan ke bawah karena nilainya negatif. Nah, seperti itu adik-adik. Kemudian, kita akan lanjut untuk jenis-jenis translasi. Jenis-jenis translasi itu ada 2 adik-adik. Nah, yang pertama itu translasi pada titik. Rumusnya itu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks titik awal XY dijumlahkan dengan matriks pergeserannya AB. Dengan X, matriks XY itu merupakan titik awal dan matriks AB-nya itu pergeserannya. Kak, kenapa sih mesti dijumlahkan titik awalnya dengan pergeserannya? Jadi begini adik-adik, ketika kita menambahkan besaran perpindahan ke suatu titik, kita sebenarnya mendorong atau memindahkan titik tersebut sesuai dengan besaran dan arah yang kita tuju. Oke, contohnya, jika titik A 3, negatif 5 ditranslasikan oleh negatif 2,1, maka bayangannya adalah, adik-adik, di soal kita dikasih titik nih, kasih titik A 3, negatif 5 dan besar translasinya itu negatif 2,1. Jadi kita punya nilai X-nya sama dengan 3, kemudian nilainya sama dengan negatif 5. Kita juga punya besaran pergeserannya. A-nya sama dengan negatif 2. Kemudian B-nya sama dengan 1. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dengan menggunakan rumus translasi itu, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks titik awalnya XY dijumlahkan dengan matriks pergeserannya AB. Kita tinggal masukkan nilai X, Y, dan juga nilai AB-nya. Sehingga kita peroleh matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 3, negatif 5, dijumlahkan dengan matriks negatif 1, negatif 2, 1. Sehingga hasil yang kita peroleh itu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks 1, negatif 4. Jadi, bayangan titik A 3, negatif 5 yang ditranslasikan oleh negatif 2,1 adalah 1, negatif 4. Oke, kita lanjut ke jenis translasi yang kedua, yaitu translasi pada garis dan fungsi. Artinya, kita menggeser semua titik yang ada pada garis tersebut dengan rumus yang sama dengan translasi pada titik. Oke, contohnya, persamaan garis Y sama dengan AX tambah B setelah ditranslasikan 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas menjadi Y sama dengan 4X tambah 5. Maka nilai dari A tambah B adalah, oke adik-adik, di sini kita dikasih suatu persamaan garis, tapi nilai A dan B-nya kita tidak tahu. Kemudian kita diberi translasinya sebesar 3 satuan ke kiri dan 4 satuan ke atas. Kalau begitu, bentuk matriksnya menjadi, karena 3 satuan ke kiri, jadi nilainya negatif 3, dan 4 satuan ke atas, jadi nilainya 4, positif 4. Oke, ini bentuk matriks translasinya. Bayangannya yang diperoleh itu ya sama dengan 4X tambah 5. Kita diminta untuk cari nilai dari A dijumlahkan dengan B. Oke, kita lihat penyelesaiannya. Dengan menggunakan rumus translasi, matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks XY dijumlahkan dengan matriks AB, kita
masukkan nilai yang diketahui, yaitu nilai pergeserannya, matriks pergeserannya, yaitu negatif 3 dan juga 4. Nah, karena kita tidak diberikan nilai titik awalnya, jadi kita mencari titik awalnya dari persamaan yang sudah kita peroleh ini, yaitu matriks X aksen Y aksen sama dengan matriks XY dijumlahkan dengan matriks negatif 3, 4. Sehingga kita peroleh nilai X-nya adalah X aksen tambah 3 dan nilai Y-nya adalah Y aksen dikurangi 4. Selanjutnya adik-adik, kita tinggal substitusikan nilai X dan Y yang sudah kita peroleh ini ke dalam persamaan garis. Y sama dengan AX tambah B. Oke, mari kita ganti nilai Y dengan Y aksen kurang 4 dan nilai X dengan X aksen tambah 3. Setelah kita substitusikan nilai X dan nilai Y, kita selesaikan sudah adik-adik. Kita kalikan dulu untuk ini. A dikali X aksen tambah 3, hasilnya AX aksen tambah 3A tambah B. Kemudian kita jumlahkan kedua ruas dengan positif 4. Jadi hasilnya Y sama dengan AX aksen tambah 3A tambah B tambah 4. Oke, ini hasilnya. Kemudian, karena kita diminta untuk mencari nilai A dan B, pertama kita mencari nilai A. Nah, adik-adik, kalau diperhatikan dari soal, bayangannya adalah Y sama dengan 4X tambah 5. Dan dari titik awal yang kita punya, nilai A merupakan konstanta dari variabel Y. Nah, konstanta dari variabel Y di sini adalah 4. Jadi, nilai A itu adalah 4. Terus bagaimana dengan B? Nah, kita tinggal substitusikan saja nilai A sama dengan 4 ke dalam persamaan, ke dalam hasil yang sudah kita peroleh tadi di sini. Yaitu yang 3A tambah B tambah 4. Kenapa tidak diambil semuanya, Kak? Ya kan kita ingin mencari B. Jadi kita hanya ambil yang 3A tambah B tambah 4. Oke, pengerjaannya 3A tambah B 3A tambah B tambah 4 sama dengan 5. Kita ganti nilai A dengan 4. Hasilnya 12. Kemudian kita jumlahkan yang sejenis. 12 tambah 4 sama dengan 16. Setelah itu kita kurangi kedua ruas dengan 16. Jadi hasilnya B sama dengan negatif 11. Oke, langkah terakhir nih adik-adik. Karena kita diminta untuk mencari nilai dari A tambah B. Jadi nilai dari A tambah B adalah 4 dijumlahkan dengan negatif 11. Hasilnya adalah negatif 7. Nah, adik-adik, pembelajaran kita sudah selesai nih tentang translasi. Sekarang saatnya latihan supaya adik-adik bisa lebih paham dengan konsep translasi. Yuk kerjakan latihan yang ada di bawah. Di video berikutnya, kita akan mempelajari tentang refleksi, yang juga masih bagian dari transformasi geometri. Sampai jumpa lagi!